Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim. Nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, teman-teman sekalian, ikhwatul Islam, al-akhwat wal ummahat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di majlis online yang mubarakah insyaallah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semuanya. Ikhwatul Islam, pembahasan kita pada sore hari ini masih berkaitan dengan para rasul. Untuk pertemuan kali ini, pembahasan kita adalah sifat-sifat para rasul. Ikhwatul Islam, kebiasaan orang-orang musyrik menginginkan utusan Allah Subhanahu wa taala itu tidak seperti halnya manusia. Pengennya seperti halnya Tuhan yang memiliki sifat-sifat uluhiyah. Jadi kalau ada orang sekarang yang mengangkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau rasul-rasul lain, ya, atau rasul-rasul lain itu diangkat sederajat dengan ilah, sederajat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itu sebenarnya sudah pernah terjadi pada umat-umat terdahulu. Ya. Umat-umat terdahulu, mereka menginginkan yang Allah Subhanahu wa taala utus itu tidak seperti manusia biasa. Makan, minum, enggak. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memilih utusan atau memilih para rasul itu dari golongan manusia karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui hikmah-hikmahnya. Ya, tidak diutus dari kalangan jin atau dari kalangan malaikat. Ya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul itu seperti halnya umat yang akan didakwahi. Ya, termasuk sifat para rasul adalah yang pertama yang dijelaskan oleh para ulama berdasarkan hadis-hadis, berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Yang pertama adalah al-basyariyah. Ya. Yang pertama adalah sifat kemanusiaan. Al-basyariyah. Karena yang didakwahi adalah manusia, maka yang mendakwahi juga harus manusia. Akan tapi manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Kahfi, akhwatul Islam, cuman mengingatkan ya. Biar nanti Anda tidak lupa ya. Para ummahat ya, termasuk adabnya menuntut ilmu ya. Memakai pakaian yang bagus ya, menutup aurat ya, walaupun itu adab ya. Tapi seyogyanya diamalkan. Bagi para laki-laki demikian juga para ikhwan. Pakai pakaian pakaian bagus. Kemudian mencatat, mendengarkan, mencatat. Tidak sambil tiduran. Dakwah, ya. Ini termasuk adab-adabnya. Karena kemarin terjadi, gambarnya ada gambar, tapi tidak membuka aurat, maka itu bukan sifatnya penuntut ilmu. Kalau bisa mulai sekarang ayyuhal ikhwah,
kita perhatikan adab-adab menuntut ilmu. Bagaimana malaikat mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pakaian putih bersih. Ya, itu menandakan bahwasannya orang yang menuntut ilmu harus berpakaian rapi, ya. Berpakaian rapi. Termasuk para ummahat. Dicatat, didengarkan, tidak sambil ngobrol, ya. Betul-betul perhatian ketika menuntut ilmu. Baik. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, termasuk sifat Rasul adalah al-basyariyah, sifat kemanusiaan. Manusia basyariyah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Kahfi, ayat yang terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama ana basyarun mislukum." Qul, katakan wahai Muhammad, innama ana, sesungguhnya aku, basyarun, manusia, mislukum, sama dengan kamu. Ya, tapi tidak, walaupun manusia biasa, akan tetapi dia adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan mereka, umat-umat terdahulu, ya, ketika yang dipilih, ketika yang diutus itu adalah dari kalangan manusia, mereka tidak mau mengikuti para rasul. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga jelaskan di dalam surah Ibrahim ayat 10 sampai 11. Qul in antum, qalu in antum illa basyarum mithluna turiduna an tasudduna amma kana ya'budu aba'ana fa'tuna bisultanin mubin. Mereka mengatakan, in antum illa basyarum mithluna, kamu itu manusia sama kayak kami. Ya. Turiduna an tasudduna amma kana ya'budu aba'ana, ya. Kamu tuh pengen memisahkan kami dengan sesembahan-sembahan yang disembah oleh bapak nenek moyang kami. Ya. Kemudian dia mengatakan, "Fa'tuna bisultanin mubin." Kalau gitu, datangkan, ya, datangkan kalau memang kamu memang utusan Allah, mana buktinya? Ya. Ya, mereka ini menantang para nabi, para rasul. Mana buktinya kamu? Tapi ayyuhal ikhwah, rahimanallah wa iyyakum, mereka adalah orang-orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hati mereka sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Ya, hati mereka sudah rusak, penuh dengan penyakit. Mereka ditutup oleh qulubuna ghulf bal la'anahumullahu bikufrihim. Hati mereka sudah dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun alim. Ya. Khatamallahu, dikunci itu. Khatamallahu ala qulubihim, hatinya dikunci. Wa ala sam'ihim, pendengarannya ditutup. Wa ala absarihim, dan penglihatannya. Mereka disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ini diutus kepada mereka seorang nabi, ya, yang dari golongan mereka, bahasanya sama dengan bahasa mereka, bahkan dari keturunan mereka, tapi keturunan yang paling mulia, mereka tidak mau mengikuti nabi tersebut, tidak mau mengikuti rasul tersebut, ya. Mereka ngeles, kata kita bahasa kita sekarang, ngeles dengan kata-kata, ya. Dia mengatakan, qalu in antum illa basyarum mithluna, ya, turiduna an tasudduna amma kana ya'budu aba'ana fa'tuna bisultanin mubin. Kamu itu manusia biasa, ya, kok kamu itu utusan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi dijawab oleh para rasul, qalat lahum rusuluhum in nahnu illa basyarum mithlukum walakinnallaha yamunnu ala man yasha'u min ibadihi. Benar, kami memang manusia biasa seperti kalian, tapi Allah Subhanahu wa taala memberi keistimewaan terhadap siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah yang menciptakan, Allah yang memilih. Allah yang memilih yang cocok. Kira-kira yang dijadikan utusan Allah Subhanahu wa taala, yang dijadikan rasul yang pantas itu siapa? Allah Subhanahu wa taala yang memilih. Ya.
Itu adalah hujah-hujah mereka. Yang karena mereka itu sudah ditutup hati mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya ketika khutbah. Ya, ketika khutbatul hajah tuh, wa man yudlilillahu fala hadiyalah. Kalau orang sudah disesatkan oleh Allah, maka tiada seorang pun yang bisa memberinya petunjuk. Ya, wa may yahdillahu fala mudhillalah. Dan barang siapa yang sudah diberi petunjuk, tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Makanya kalau sudah ada nikmat hidayah, sudah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, kita syukuri. Kita istiqomah, kita jaga itu istiqomah itu. Hidayah itu kita jaga. Kita genggam erat-erat. Ya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. وتركتكم على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. إنهم من يعش منكم dalam hadis yang sahih Irbad bin Sariyah فسيرى الله اختلافا كثيرا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. Kalau kalian nanti hidup setelahku, maka kalian nanti akan melihat perpecahan yang sangat banyak. Nah, ini dia. Alaikum bisunnati, kamu harus jaga itu sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Dan sunnahnya khulafa'ur rasyidin. Al-mahdiyin. Yang mana mereka itu mahdi, yang mendapat petunjuk. Nah. Abdu alaiha bin nawajid. Gigit erat-erat dengan gigi gerahammu. Makanya ya ikhwah rahmanu wa rahimakumullah, lihat ini. Umat-umat terdahulu ketika sudah disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka sudah betul-betul dikunci hati mereka, ditutup telinga mereka dari hidayah Allah Subhanahu wa taala, mereka itu akan masuk neraka selama-lamanya. Ya, jadi kalau sudah dapat hidayah, alhamdulillah. Jadi syukuri. Ya, semakin bersyukur dengan apa? Ngajinya yang rajin, menuntut ilmunya yang rajin, ya. Ibadahnya ditingkatkan. Semakin tambah ibadah, semakin rajin ngaji, semakin berubah kehidupannya, semakin bagus akhlaknya, semakin bagus akidahnya, semakin kuat tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, orang-orang musyrik, ya, umat-umat terdahulu mereka sombong, takabur, enggak mau menerima, ya, tidak mau menerima ajakan para rasul hanya karena yang diutus kepada mereka adalah seorang manusia, golongan dari golongan mereka, manusia biasa. Ya. Kata mereka, waqalu dalam surah Al-Furqan ayat 7, waqalu ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq. Laula unzila ilaihi malakun fayakunu ma'ahu nadhira. Ya, kata mereka, ya, kata orang-orang musyrik, "Man li hadzal rasul?" Ini rasul ini. Kok bisa diutus nih seorang rasul? Ya'kulu ta'am, makan makanan. Bisa ini, kok bisa? Wa yamshi fil aswaq, kemudian juga jalan-jalan di pasar, di mal-mal kalau gitu. Masa ini seorang nabi kok seperti ini? Kemudian kata mereka, laula unzila ilaihi malakun fayakunu ma'ahu nadhira. Kalau seandainya yang diutus itu seorang malaikat, pantas dia memberi peringatan. Ini manusia biasa, makan kayak kita. Allahu akbar. Sombong mereka. Sudah jelas mereka memiliki keutamaan, ditunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah. Tapi mereka tidak mau mengikutinya. Bahkan malah menghina utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena mereka memang fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yakdzibun. Ya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah walahum azabun alim. Sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah dijauhkan dari hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, dari petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dijawab, ya.
Wa ma mana'an nas an yu'minu iz ja'ahumul huda illa an qalu ab'atsallahu basyaran rasula. Dalam surah Al-Isra ayat 94. Orang-orang musyrik mengatakan, kenapa yang diutus itu manusia? Ya. Kok bukan ini, kok bukan malaikat? Ini malaikat. Makanya kalau kita lihat ayyuhal ikhwah, banyak sekali orang itu mengkultuskan Nabi itu mengangkat berlebih-lebihan seperti halnya Tuhan. Karena dia tidak mau Nabi itu seperti orang biasa gitu loh. Nabi kok biasa? Nabi itu lain. Sampai Nabi itu disembah. Sampai Nabi itu dijadikan Tuhan. Seperti halnya orang Yahudi. Seperti halnya orang Nasrani. Ya. Itu. Kenapa? Karena itu mereka mengikuti kebiasaannya umat-umat terdahulu. Dan apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuhal ikhwah? Kita lihat ketika ini dalam ada salawatan juga yang mengangkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti halnya Allah Subhanahu wa taala yang memenuhi hajat. Wa tanhalu bil hawa wa tunalu bir raghaib salawat nariyah itu ya. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bil hawaiju. Kok Ustaz hafal? Hafal ana. Hafal ana. Bahkan untuk melantunkan nyanyiannya pun bisa, ya. Tapi itu tidak betul, kita tinggalkan. Ya, wa tunalu bir ragaibu itu semua ya mengkultuskan atau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa mengabulkan hajat-hajat manusia, maka itu ayyuhal ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, itu adalah kebiasaannya umat-umat terdahulu. Mereka tidak mau kalau seandainya Nabi itu seperti manusia biasa. Naam, kita harus menghormati. Naam, kita harus memuliakan. Naam, kita harus menjunjung tinggi. Tapi tidak mengkultuskan Nabi itu sebagai Tuhan. Karena dia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala banyak. Orang Yahudi mengkultuskan siapa namanya? Isa sebagai Tuhan. Anak Allah, na'udzubillah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kebiasaan ini akan diikuti oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tattabi'anna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dibbin atau juhra dabbin lattaba'tumuh. Kalian akan mengikuti kebiasaannya umat-umat terdahulu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai kalau mereka masuk ke lubang bab, saya kalian akan mengikutinya. Khususnya dalam hal ibadah, dalam keimanan, dalam hal keimanan juga akan mereka ikuti. Umat Islam, umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mengikutinya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, mereka yang selalu orang-orang musyrik pada waktu itu, orang-orang yang tidak mau mengakui, tidak mau taat kepada para nabi dan rasul, Allah Subhanahu wa taala jelaskan, diberitahu itu. Siapa namanya? Para nabi dan rasul diberitahu, suruh menjawab. Qul law kana fil ardi. Qul katakan, dalam surah Al-Isra ayat 95. Law kana fil ardi malaikatun. Kalau seandainya di bumi itu ada malaikat, yamshuna mutmainnin. Kemudian dia berjalan dengan tenang, enggak ngilang-ngilang, di dunia dia berjalan dengan tenang, malaikat itu berjalan dengan tenang, lanazzalna alaihim, kata Allah Subhanahu wa taala, niscaya kami akan menurunkan atas mereka minas samai, dari langit, malakan rasula, seorang malaikat yang akan menjadi rasul. Syaratnya kalau pingin Allah mengutus seorang rasul itu dari kalangan malaikat, harus ada malaikat yang berjalan dengan tenang. Berjalan tenang di muka bumi ini, enggak menghilang, enggak terbang. Karena sifatnya malaikat beda dengan sifatnya manusia. Maka Allah akan mengutus seorang utusan dari kalangan malaikat. Ayyuhal ikhwah
Rahimani wa rahimakumullah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus malaikat? Ya, tidak mengutus malaikat atau mengutus seorang utusan itu dari kalangan malaikat untuk manusia. Yang pertama adalah manusia, kalau seandainya yang diutus itu yang menjadi rasul itu dari kalangan malaikat, maka manusia tidak akan bisa melihatnya. Bagaimana utusan menghilang? Dikit-dikit menghilang. Kemudian kalau seandainya yang diutus itu adalah seorang malaikat, ya, niscaya manusia akan banyak yang pingsan. Sebagaimana yang terjadi pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira pertama kali mendapatkan wahyu. Ya, pertama kali mendapatkan wahyu dan pada waktu itu melihat malaikat secara langsung, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergetar, keringatan. Padahal beliau sallallahu alaihi wasallam itu orangnya kuat. Ya, tidak penakut, tidak pengecut. Ya, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergetar sampai turun firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal muzammil qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Ya. Kemudian ya ayyuhal muddatsir firman Allah Subhanahu wa taala, qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Dan hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW minta diselimuti karena melihat malaikat. Kalau seandainya itu utusan Allah Subhanahu wa taala dari kalangan malaikat, betapa banyak rumah sakit yang menangani orang-orang yang ketakutan. Beliau sallallahu alaihi wasallam yang kuat, orang yang kuat, akan tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam juga merasakan akibatnya ketika melihat Jibril, malaikat Jibril, Rasulullah SAW gemetaran. Kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memberitahu kita, kalaupun seandainya yang diutus itu seorang malaikat, pasti mereka itu juga akan ragu-ragu, tidak mau beriman kepada utusan Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-An'am ayat 9? Walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan wala labasna 'alaihim ma yalbisun. Walau ja'alnahu, kata Allah, kalau seandainya kami mengutus rasul itu dari kalangan malaikat, la ja'alnahu rajulan, yaitu jadi utusan seorang laki-laki, wala labasna 'alaihim ma yalbisun, niscaya mereka juga akan tetap ragu-ragu. Itu dia. Ya mungkin, Kemudian yang pertama alasannya, kenapa tidak dari kalangan malaikat? Kok dari kalangan manusia? Allah SWT mengutus dari kalangan manusia. Kalau seandainya itu dari malaikat, mereka tidak mengetahuinya sebelumnya. Mereka tidak kenal. Mereka tidak kenal. Adapun para nabi itu dikenali. Sampai para orang-orang musyrik, orang Yahudi dan Nasrani itu mengetahui Rasulullah SAW. Ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui Nabi kita Muhammad SAW seperti hanya mengetahui anak mereka. Paham betul. Orang musyrik, orang Quraisy pada waktu itu tahu persis bagaimana sifat-sifatnya Nabi kita Muhammad SAW. Tapi kalau yang diutus dari malaikat, mereka tidak mengetahui, tidak akan mengetahui sifat asli daripada malaikat tersebut. Karena beda. Sudah beda. Kemudian yang ketiga, kenapa tidak diutus dari kalangan malaikat? Dia tidak akan bisa memberi contoh atau tidak akan bisa jadi suri teladan. Kalau malaikat tidak akan bisa menjadi suri teladan. Kalau malaikat, kenapa malaikat tidak bisa jadi suri teladan? Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat itu untuk beribadah setiap saat.
tidak tidur, bertasbih terus, ibadah terus, tidak nikah, tidak makan, tidak minum. Ya. Bagaimana menirunya? Sedangkan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah dalam surah Al-Ahzab. Ya. Telah kami jadikan pada diri Nabi Muhammad, telah kami jadikan jadikan setiap rasul itu sebagai suri teladan yang baik. Uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Bagi mereka yang menginginkan Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Itu dia. Jadi kita bantah kenapa tidak dari malaikat. Makanya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ini kebiasaan mereka itu orang musyrik atau orang-orang jahil yang pengennya sesuatu yang gaib, bisa terbang seperti halnya Nabi Khidir, ya bisa jalan di atas laut katanya seperti Nabi Khidir. Itu adalah kebiasaan umat-umat terdahulu. Ingat, umat Muhammad tidak akan meninggalkannya. Kalau ada orang seperti itu dari kalangan umat Muhammad, maka sudah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya nanti akan ada umatnya yang mengikutinya. Ya. Kemudian sifat-sifat yang jelas pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama adalah zaka wal fatanah. Sifat manusianya dia, tapi dia punya sifat cerdas. Fatanah, akalnya cerdas. Ya. Sidik, amanah, tablik, fatonah, ya. Zaka, fatonah, cerdas. Kemudian sidq, jujur. Semua orang mengakui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kejujurannya. Ya. Dari sebelum diangkatnya seorang nabi dan rasul sampai diangkatnya nabi dan rasul. Ya. Ketika Rasulullah SAW memanggil suku Quraisy semuanya di lembah. Datang wahai suku Quraisy, datang semua. Semuanya datang. Diberitahu, semuanya percaya. Sampai yang tidak bisa datang mengirimkan utusan. Percaya semua ketika diberitahu oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian al-amanah. Sifatnya Nabi. Ya, sifatnya Rasul. Amanah. Gak ada sedikit pun syariat yang tidak disampaikan. Semua disampaikan. Semua. Gak ada yang ya sempurna. Semuanya disampaikan semuanya. Ya. Kemudian tabligh, ya, amanah, semua disampaikan, ya, dia mendakwahkan semua apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Kemudian sifat yang berikutnya ayyuhal ikhwah, ya, sifat berikutnya adalah ar-rujulah. Sifat seorang para rasul itu ar-rujulah. Kelaki-lakian, laki-laki. Para rasul itu laki-laki, bukan perempuan. Dalilnya mana? Banyak sekali di dalam Al-Quran. Ya. Ya, Rasul itu laki-laki. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anbiya, "Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim." Surah Al-Anbiya ayat 7. "Wa ma arsalna," dan kami tidak mengutus, qablaka, sebelum kamu wahai Muhammad, illa rijalan, kecuali mereka itu utusan dari kalangan laki-laki. Jadi kalau ada nabi kok nabi perempuan, palsu. Sudah positif palsu. Ya. Jadi imam, nabinya jadi imam laki haid nanti. Ya. Alhamdulillah rabbil alamin, ya. Nikmat akal kita ayyuhal ikhwah. Ya. Kalau ini nanti nabinya dari kalangan perempuan, cemburu nanti. Sifatnya perempuan. Sifat cemburu, kemudian membawa perasaannya tinggi, subhanallah, gak ada sosok kepemimpinan. Ya, makanya termasuk sifat seorang rasul adalah ar-rujulah, laki-laki. Sebagaimana juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yusuf ayat 109, "Wa ma arsalna min qablika illa rijala nuhi ilaihim min ahlil qura." Wa ma arsalna, dan tidaklah kami utus min qablika, rasul sebelum kamu, illa rijala, kecuali dia itu adalah laki-laki. Ya, jadi laki-laki, utusan Allah Subhanahu wa taala, ya, laki-laki. Kemudian termasuk sifat basyariyahnya seorang nabi adalah
tidak mengetahui gaib. Ya, Nabi nggak tahu gaib. Ya tahu masa ini, tahu yang dikerjakan si fulan di Indonesia. Umpama kalau kita dengar cuitan-cuitan orang mutasawwifah, ya katanya kalau pengen tahu hadis sahih atau tidak, ya nggak tahu gaib. Nabi tidak mengetahui perkara gaib. Hari kiamat, apapun tidak diketahui oleh para rasul. Ya, alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Yang mengetahui gaib adalah Allah, tidak dinampakkan oleh seorang pun. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Naml, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Qul, katakan wahai Muhammad, la ya'lamu man fis samawati wal ardh. Tidak ada seorang pun yang mengetahui makhluk yang ada di langit dan di bumi, dan tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, walau kuntu alamul ghaiba, kata ini termasuk perkataan Rasulullah SAW. Walau kuntu alamul ghaiba lastaktartu minal khair wa ma massani su' in ana illa nadhirun wa basyirun liqaumin yu'minun. Dalam surah Al-A'raf ayat 185, ya 188. Kalau seandainya aku mengetahui gaib, mengetahui perkara gaib, niscaya aku akan memperbanyak amal saleh. Ya. Kemudian termasuk sifatnya para nabi adalah dilahirkan. Ya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 38, "Wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah." Dan kami utus para rasul sebelum kamu wahai Muhammad, wa ja'alna lahum azwaja, dan kami jadikan mereka itu memiliki para istri, wa dzurriyyah, dan memiliki keturunan. Ya, punya istri, ya, punya keturunan. Itulah makanya Rasulullah SAW mengatakan orang yang tidak suka menikah, ya, itu tidak umatnya Muhammad SAW. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, ya, maka dia bukanlah umatku. Ya, nikah. Kemudian yakulun wa yashrabun. Makan dan minum. Itu sifat nabi biasa, seperti halnya manusia biasa. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Furqan ayat 7. Kemudian mereka juga meninggal semuanya. Annahum yamutun. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Imran ayat 144, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul, afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala aqabikum." Wa ma Muhammadun, dan tidak ada pada Muhammad kecuali dia adalah utusan. Qad khalat min qablihi ar-rusul, yang berlalu sebelumnya itu seorang rasul. Ya. Dia pasti akan mati. Afa imma ta'aw qutila. Ya. Dia itu mati atau terbunuh. Ya. Jadi ada mati, meninggal dunia, mati. Para nabi meninggal dunia. Demikian juga dibunuh karena Bani Israel membunuh 70 nabi. Ya, dibunuh mereka. Jadi termasuk sifat para nabi meninggal dunia. Dia juga mati. Kemudian para nabi juga mendapatkan bala, mendapatkan musibah. Ya, mendapatkan musibah. Jadi semakin seseorang itu semakin beriman, imannya kuat, semakin besar balanya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syalbani rahimahullah taala, al-anbiya'u, ya. Ketika Rasulullah SAW ditanya, ayyun nasi asyaddu bala, siapakah yang paling banyak cobaannya? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, al-anbiya tsummal amsalu fal amsal. Para nabi yang paling banyak cobaannya, kemudian orang yang semisalnya. Ya. Kemudian para nabi itu apa? Beramal seperti halnya, bekerja seperti halnya pekerjaan manusia. Contohnya Rasulullah SAW, ya, pengembala kambing, dan beliau mengatakan bahwasanya tidaklah ada seorang nabi kecuali dia adalah pengembala kambing. Musa, Isa, dan para nabi yang lainnya, mereka pengembala kambing. Ibrahim, ya. Kemudian bagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwasanya para nabi itu mereka mengembala kambing. Kemudian Rasulullah SAW juga pembisnis. Rasulullah pembisnis. Ya.
Kemudian Daud alaihi salam, dia itu tukang besi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surah Al-Anbiya ayat 80. Kemudian Zakaria, Nabiullah Zakaria, dia tukang kayu, pintar dalam dalam hal mengerjakan kayu. Ya, tukang kayu, pintar dia, pandai. Ya, mengukir dan yang lainnya. Ya. Akan tetapi, walaupun dia manusia biasa, akan tetapi para rasul itu memiliki keistimewaan sendiri. Ya. Yang pertama keistimewaannya adalah tidak tidur. Ya. Tidurnya ya, tanamu a'yunuhum wala tanamu qulubuhum. Matanya tidur tapi hatinya tidak tidur. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kemudian termasuk keistimewaan para nabi dan rasul adalah mereka itu disuruh memilih ketika mau meninggal dunia. Disuruh memilih. Ya, sebagaimana hadis Al-Imam Bukhari, bahwasanya mereka itu disuruh memilih, pilih dunia atau pilih akhirat. Kemudian berikutnya, ayyuhal ikhwah, ya. Para nabi itu dikebumikan atau dikuburkan di mana dia meninggal. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW meninggal di kamarnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian keistimewaannya para nabi dan rasul, mereka tidak dimakan oleh bumi. Ya, innallaha harrama 'ala ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Mereka tidak dimakan oleh bumi. Ya. Kemudian yang terakhir adalah al-anbiya'u ahya'un fi kuburihim. Para nabi itu hidup ya di kuburan mereka, yaitu alam barzakhi. Kita tidak tahu alamnya seperti apa, yang tahu itu hanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan termasuk yang keistimewaannya para nabi dan rasul apa? Mereka mendapatkan wahyu. Betul, dia manusia biasa. Akan tetapi mereka mendapatkan wahyu, ya. Kemudian termasuk para rasul juga apa yang berikutnya termasuk ya ikhwan? Maksum. Ya, maksum. Makanya kalau punya nama jangan ngasih nama maksum. Maksum itu hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya maksum, enggak boleh. Maksum ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, hafalannya dijaga. Ya, namanya maksum, ya, hafalannya lepotan. Ya. Makanya jangan ngasih nama maksum. Maksum itu Rasulullah SAW dan para rasul. Hanya maksum, yang maksum dijaga oleh Allah SWT. Maksudnya apa? Dijaga Al-Quran itu tidak akan lepas darinya. Seperti halnya firman Allah dalam surah Al-Qiyamah ayat 17 dan 18. Ya, demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 67. Ya. Ya. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Al-Quran dalam surah Al-A'la. Ya. Saya gimana tuh? Fala tansa illa masya Allah. Kamu tidak akan lupa selama-lamanya kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an tidak akan lupa dari hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, apakah para nabi, para rasul itu maksum dari dosa besar dan dosa kecil? Maka dijawab oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala bahwasanya ma'sumun minal kabairi dunas shaghair, ya. Para nabi itu ya, mereka maksum, terjaga dari dosa besar, berzina, minum khamar, naudzubillah, ya, itu, tapi tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa kecil. Jadi ya, dosa-dosa kecil sebagaimana manusia, dan dosa-dosa kecil itu bisa hilang dengan amal saleh. Innal hasanat yuzhibna sayyi'at. Kalau dosa kecil itu bisa hilang dengan amal-amal saleh. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, karena waktunya sedikit, subhanallah, saya pengen jelaskan semuanya, ya, dalil-dalilnya, dan perlu diketahui ayyuhal ikhwah bahwasanya tema seperti ini datangnya dari Wizaratul Auqaf, ya, dari Auqaf. Jadi kita tidak bisa membuat tema sendiri, kecuali pada waktu-waktu tertentu kita bisa membuat tema sendiri. Jadi setiap hari kita itu dibuatkan tema atau judulnya itu memang dari Auqaf. Demikian ayyuhal ikhwah, semoga bermanfaat ilmu yang bermanfaat ini, ya. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Demikian dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terlalu panjang. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.